Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 12 semester 1. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan harga jual produk hasil budidaya unggas pedaging. Bagaimana kita menentukan harga jual produk unggas pedaging kita? Setelah kita melakukan perancangan, observasi, kemudian teknik pemeliharaan, tiba saatnya kita menentukan harga jual produk kita. Berapa yang harus kita keluarkan atau biaya yang harus kita cantumkan terhadap produk-produk yang kita hasilkan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana cara menghitung harga jual produk kita. Nah, di dalam menentukan harga jual, apa itu harga jual? Harga jual adalah sejumlah barang, sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi seperti biaya distribusi dan promosi. Jadi harga jual itu adalah biaya yang dikeluarkan atau biaya yang dibebankan oleh konsumen. Dihitung dari mana? Dari biaya produksi yang telah dikeluarkan dan biaya di luar produksi. Apa itu biaya di luar produksi? Ada biaya promosi dan ada biaya distribusi. Kita akan membahas mengenai biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang. Lagi, biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya atau terwujudnya suatu produksi barang. Nah, di dalam biaya produksi ini dibagi menjadi 3, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Nah, kita tentukan terlebih dahulu biaya produksi. Jadi ketika kita mau menentukan suatu harga jual, kita harus tahu dulu harga produksi kita habis berapa. Nah, yang ditentukan pertama adalah menentukan biaya bahan bakunya dulu. Apa itu bahan baku? Biaya bahan baku? Biaya bahan baku adalah semua bahan yang secara langsung digunakan dalam produksi dan diikutkan dalam masing-masing unit produksi. Dapat berupa bibit ataupun pakan ternak. Jadi biaya bahan baku ini biaya yang dikeluarkan untuk produksi, unit produksi. Contohnya bibit ataupun pakan. Kemudian yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Jadi biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja secara langsung berhubungan dengan proses produksi. Jadi semua tenaga kerja yang kita keluarkan untuk kepentingan produksi. Kalau mengantarkan untuk diantarkan ke toko, Pak, apakah itu juga termasuk biaya tenaga kerja? Tidak. Karena sudah terluar atau di luar konteks atau di luar tahapan dari produksi. Itu nanti masuk ke dalam biaya distribusi. Jadi yang promosi yang bagaimana? Yang terlibat langsung dalam proses produksinya. Kemudian yang ketiga adalah biaya overhead. Biaya overhead ini dibagi menjadi 2. Ada biaya overhead tetap, ada biaya overhead variabel. Biaya overhead adalah biaya yang dikeluarkan selain bahan baku dan biaya tenaga kerja. Biaya overhead tetap contohnya. Biaya ini adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah walaupun jumlah produksinya berubah. Jadi yang dikeluarkan itu jumlahnya tidak berubah.
biaya yang jumlahnya tidak berubah walaupun produksinya berubah. Jadi uang yang harus kita keluarkan itu tidak mengalami perubahan, padahal ayamnya sudah bertambah misalnya, pakannya sudah bertambah, tapi jumlah uang yang harus kita keluarkan itu tetap sama. Contohnya apa? Biaya perbaikan mesin, biaya pembersihan kandang, biaya pembelian terpal, biaya pembelian atap. Ini kan tidak bertambah. Meskipun ayam bertambah atau berkurang, tetap luasnya bangunan kan tetap. Jadi tidak akan bertambah. Kemudian biaya overhead variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan jumlah produksi. Jadi jika produksi itu naik, maka biaya overhead yang variabel juga ikut naik. Jika produksi menurun, maka biaya variabelnya juga menurun. Jadi dia terpengaruh oleh jumlah produksi. Apa contohnya? Vitamin, obat, vaksinasi, sekam, biaya bahan bakar, biaya solar, biaya listrik, biaya bensin, semuanya itu naik turun tergantung ayamnya, tergantung jumlah ayamnya. Nah, sebelum kita menentukan harga jual, kita harus menentukan harga pokoknya dulu. Harga pokok penjualan. Sebelum ada laba dan lain-lain, kita harus menentukan HPP-nya dulu, harga pokoknya. Ada dua cara perhitungan HPP ini, ada variable costing, ada full costing. Kita yang pertama adalah pendekatan full costing. Pendekatan full costing adalah memperhitungkan semua biaya produksi, yaitu biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya overhead tetap, dan variabel, dan biaya non-produksi seperti biaya pemasaran administrasi, dan umum. Jadi semua unsur dalam full costing ini ada 7 macam. Dari bahan baku, tenaga kerja, overhead tetap, overhead variabel, biaya tenaga kerja, dan biaya pemasaran. Nah, di dalam penghitungannya HPP ini dibuat kolom seperti ini, jadi dijumlahkan seperti ini, kita tulis biaya baku, produksi, variabel, kemudian ini masuk dalam golongan harga pokok produksi atau biaya produksi, kemudian ditambah dengan biaya yang non-produksi. Ada biaya umum, biaya pemasaran, dan kemudian dijumlahkan dari produksi dan non-produksi dijumlahkan, maka ketemulah nanti total HPP. Sekarang kita menggunakan pendekatan variable costing. Variable costing itu adalah penghitungan dengan memisahkan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya produksi tetap. Jadi dipisah antara biaya produksi dan biaya variabel itu dipisah. Nah, biaya tetap variabel tetap itu melingkupi bahan baku, tenaga kerja, overhead variabel, ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Sedangkan biaya tetap adalah biaya overhead tetap, pemasaran tetap, administrasi tetap, dan biaya umum tetap. Nah, jika di dalam tabel bentuknya seperti ini, jadi dipisah antara HPP variabel meliputi bahan baku, tenaga kerja, tenaga produksi, kemudian tenaga overhead variabel, kemudian administrasi, kemudian biaya non produksi dipisah menjadi biaya variabel, kemudian overhead tetap, administrasi umum tetap, dan pemasaran dipisah
Jadi yang variabel yang bagian atas, kemudian yang variabel yang tetap di bagian bawah. Kemudian semuanya itu nanti akan dijumlahkan dan ditopang. Metode penetapan harga produk atau harga jual dari produk hasil budidaya unggas pedaging. Harga jual produk, kita lihat rumusnya. Harga jual produk adalah harga pokok produksi atau HPP dibagi jumlah produk yang dihasilkan. Jadi harga jual produk itu rumusnya bagaimana? HPP, jika sudah ketemu HPP, harga pokok produksi, maka hasil kemudian dijumlah, kemudian dibagi jumlah produk yang dihasilkan. Jadi misalnya harga pokoknya HPP-nya kita ketemu 9 juta. Kemudian produksi kita 900 kg atau 900 ekor. Maka di dalam harga jualnya satu ekor bagaimana? 9 juta dibagi 900. Ketemunya berapa? Oh, 10.000. Ketemunya itu seperti itu. Jadi harga produk pokok dibagi dengan jumlah yang dihasilkan. Nah, harga ini nanti akan ditambah dengan laba. Nah, labanya bagaimana? Ada dua, berdasarkan harga produk pesaing atau berdasarkan break even point atau BEP. Jadi kita laba kita menentukan itu ada dua cara, pakai pendekatan harga produk pesaing atau pakai break even point. Nah, di dalam menentukan itu semuanya ada tiga pendekatan, ada pendekatan permintaan dan penawaran, ada pendekatan biaya, kemudian ada pendekatan pasar. Nah, kita ke pendekatan penawaran dan permintaan. Pendekatan penawaran dan permintaan adalah menentukan harga dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada, ditentukan titik keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen. Jadi, harga permintaan sama dengan jumlah penawaran. Jadi, impas. Barang yang diminta berapa, yang ditawarkan juga berapa. Jadi seimbang, akhirnya mencapai titik equilibrium atau titik keseimbangan. Jadi antara barang yang diberikan atau tawarkan dengan harga yang diminta itu sama. Yang kedua adalah pendekatan biaya. Pendekatan biaya adalah menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup pricing maupun break even analisis. Jadi pendekatan biaya itu adalah kita menjual barang itu berdasarkan keuntungan yang kita ingin peroleh atau laba yang kita ingin peroleh, baik menggunakan pendekatan markup pricing maupun menggunakan break even analysis. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan pasar. Pendekatan pasar ini rumusnya adalah harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi, kondisi politik, keamanan, dan persaingan. Jadi ketika pendekatan pasar berarti kita berusaha menyerahkan mekanisme harga itu di tangan pasar. Jadi ketika misalnya seperti hari raya, harga permintaan akan tinggi, maka harga akan tinggi. Karena barangnya tetap, sedangkan permintaan naik, maka pasar akan merespon ini, harganya akan naik. Jika kita menggunakan metode ini, berarti kita menggunakan pendekatan pasar.
Nah, bagaimana kita menganalisis biaya usaha dari produk unggas pedaging ini? Pertama adalah dalam menentukan biaya usaha tergantung pada skala usaha. Semakin besar skala usaha, maka semakin besar biaya produksi yang dibutuhkan. Nah, komponen dalam biaya produksi ini meliputi biaya tetap, biaya yang dipergunakan untuk membantu pelaksanaan produksi yang terdiri dari biaya pembuatan kandang dan biaya peralatan kandang. Kemudian ada biaya tidak tetap seperti biaya yang dipergunakan untuk menjalankan produksi yang terdiri dari bibit, pakan, dan obat-obatan. Jadi ada dua komponen biaya produksi, yaitu ada biaya tetap, itu adalah biaya untuk membantu pelaksanaan produksi, membantu pelaksanaannya. Kemudian kalau biaya tidak tetap itu adalah biaya yang dijalankan. Karena kalau jalan kan berarti dia tidak tetap, bisa naik bisa turun. Tapi kalau membantu pelaksanaan berarti itu tetap. Nah, bentuk dalam tabel pengeluaran analisis biaya itu seperti ini. Jadi dalam menganalisis biaya, tabel yang kita gunakan itu ada dua, ada pengeluaran, ada penerimaan. Nah, pengeluaran itu berarti apa saja yang kita keluarkan selama proses produksi itu langsung atau kita menentukan biaya produksinya. Nah, jadi rumusnya seperti ini, kita menghitung biaya tetapnya sama biaya tidak tetap. Biaya tetap tadi kan adalah biaya untuk membantu pelaksanaan produksi, seperti membuat kandang, tempat makan, tempat minum, galon air, lampu penerangan. Nah, mungkin bisa ditambahkan yang lain seperti kipas atau diesel atau listrik, ini kan belum ada. Kemudian biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap ini kan tadi adalah biaya untuk menjalankan produksi, seperti bibit. Ya. Dalam kita memproduksi unggas pedaging, saja hal yang pokok adalah bibit dan pakan. Nah, yang lain adalah obat dan vitamin, ini melengkapinya. Jadi nanti bisa dihitungkan, misal biaya vaksinasi ini belum ada, kemudian biaya disinfektan itu juga belum ada. Nah, ini juga perlu juga untuk dalam menjalankan aktivitas produksi. Nah, semua nanti dihitung, kemudian dijumlah, maka keluarlah nanti ini segi pengeluaran. Nah, setelah kita membahas pengeluarannya, sekarang kita membahas penerimaannya. Nah, penerimaan yang kita peroleh dari usaha ini adalah apa? Yang menjual unggasnya, menjual dagingnya. Kemudian yang kedua adalah menjual kotorannya. Jadi jangan salah, kotoran ayam juga bisa dijual. Untuk apa? Untuk pupuk, bulunya juga untuk aktivitas kerajinan atau untuk pupuk juga bisa. Jadi banyak ragam manfaat yang dihasilkan untuk unggas ini. Nah, cara menganalisis biaya usaha ini tadi adalah penerimaan, jumlah penerimaan yang kita dapatkan dari menjual unggas atau dagingnya, kemudian dikurangi pengeluaran yang sudah kita keluarkan, maka akan ketemulah namanya keuntungan. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.